menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang untuk isi. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Pada pedagang-pedagang merpati dia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan mengharuskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat ditunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus pada mereka, "Runtuhkanlah bait suci, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya pada kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Dia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara terkasih, dalam kitab Keluaran, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan, ditunjukkan dasar mengapa hari Sabat itu demikian dimuliakan, dikhususkan untuk Allah. Begitulah kebiasaan orang-orang Yahudi dalam hukum Taurat, menyebutkan hari Sabat itu tidak dipergunakan kecuali untuk menyembah Tuhan. Malah dikatakan hewan peliharaan hendaknya juga memuliakan Tuhan pada hari Sabat dengan tidak mengembalakan mereka. Dasar disebutkan karena memang Allah telah memberi kesempatan kepada manusia dari dasar kejadian penciptaan. Allah telah mencipta selama 6 hari, mencipta segala sesuatu, segala isi bumi ini.
mencipta segala hal yang dapat mendukung kehidupan manusia. Dan pada hari ke-7 Allah istirahat. Ini mau menggambarkan apa? Bagaimana manusia dipanggil untuk sungguh dapat membagi waktu dalam dirinya sendiri akan mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi serentak dengan itu memberi waktu untuk istirahat. Istirahat bersama dengan Tuhan Pencipta. Istirahat artinya ambil bagian di dalam firman Allah. Istirahat artinya merenungkan, menimba kembali kekuatan baru dari sabda Allah yang akan dijadikan sebagai pegangan dalam persiapan berikutnya. Begitu digambarkan dalam kitab Keluaran akan makna hari Sabat. Di dalam hari Sabat itu kemudian direnungkan banyak hal, 10 perintah Tuhan yang dituangkan, dinyatakan dalam bacaan pertama, juga menjadi bagian dari bagaimana manusia pada hari Sabat merenungkan akan tingkah laku perbuatan sehari-hari untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Jangan membunuh, jangan berdusta. Hal-hal ini semua menjadi kekuatan dalam proses perjalanan waktu sebagai buah dari permenungan pada hari Sabat. Saudara-saudara terkasih, kembali itu makna hari Sabat yang dituangkan dalam kitab Keluaran. Dalam Injil, Yesus kemudian marah ketika didapatinya para pedagang, para penukar uang, menjadikan bait Allah sebagai tempat transaksi, sebagai tempat perjuangan, bukan lagi tempat untuk menyembah Allah, bukan lagi tempat untuk sendiri bermenung di hadapan Allah, bukan lagi tempat membangun relasi intim antara saya dan Allah, tetapi dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang membuat manusia sibuk. Bukan hanya 6 hari sebagai dinyatakan dalam kitab Keluaran, tetapi pada hari ke-7 pun sebagai ketetapan untuk memuliakan hari Sabat itu juga tidak dilaksanakan oleh manusia. Yesus marah. Dari bacaan pertama dan Injil, saudari dan saudaraku, saya mengajak kita merenungkan beberapa hal. Pertama, bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan di dalam seluruh kesibukan kita. Membangun relasi karena sebuah kesadaran di dalam seluruh kesibukan itu, di dalam seluruh perbuatan dan rencana-rencana itu, apakah ada waktu untuk hening, tenang, dan bahagia? Hening, tenang, diam,
di hadapan Tuhan. Bukan hanya pada hari Sabat, tetapi bagaimana dalam keseluruhan hidupku dengan segala rencana-rencana setiap hari saya memberi waktu untuk sekali lagi tenang, hening, diam di hadapan Tuhan. Saya mengenal satu keluarga dan ibu itu sudah meninggal. Mereka berada di Tongking. Ketika saya bertugas di Seribu, ada satu keluarga sederhana, tetapi mereka betul dengan sengaja membuat tata ruang rumah itu yang cukup sederhana, tidak terlalu besar, tapi ada satu tempat khusus di mana seluruh keluarga memberi waktu untuk duduk tenang. Dan di sana ada arca Bunda Maria salib. Karena mereka menyadari bahwa segala pekerjaan dan rencana mereka setiap hari mereka mempersembahkan terlebih dahulu pada Tuhan. Bahwa segala rencana mereka mempersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Mereka memohon kekuatan dari Tuhan atas apa yang akan mereka lakukan hari ini. Mereka mohon berkat Tuhan atas segala rencana-rencana yang akan dilaksanakan hari ini. Saudara-saudara terkasih, doa dalam keheningan tidak lagi kata-kata yang terucap lewat mulut kita, tetapi justru doa yang benar adalah hening dan mendengarkan suara Tuhan. Bukan lagi banyaknya rangkaian kata dan indahnya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi doa yang benar adalah diam di rumah Tuhan. Cinta untuk rumahmu akan menghaluskan aku. Diam, duduk dalam keheningan dan membiarkan Tuhan berbicara, membiarkan Tuhan bersabda, membiarkan Tuhan mengatakan segala sesuatu tentang dirimu, membiarkan Tuhan menyapa. Itulah doa, itulah buah dalam keheningan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan rumah Allah yang kita dengar, yang kita kenal dengan istilah gereja ini, cukup menjadi tempat yang kudus, tempat di mana kita kemudian berbicara dan mendengarkan sabda Tuhan. Bahwa tidak mustahil rumah Allah ini juga kita jadikan sebagai tempat untuk mendapatkan banyak hal, berpikir tentang banyak hal, bertransaksi tentang banyak hal. Kita bisa hadir dalam gereja ini, tetapi hati kita masih
di Belawan karena bisnisku di sana. Kita hadir di gereja ini, tapi hati masih dipajak sana karena jualan di sana. Kita bisa hadir di gereja ini, tapi hatimu masih di mana-mana karena di sana ladang pekerjaan. Bagaimana kita mengupayakan saudari dan saudara terkasih hadir dan hening di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan menyapa kita. Dan yang ketiga, rata-rata pemakaian gereja kita ini hanya sekali seminggu. Ada misa pagi setiap hari, ada pukul 6.30 ada misa. Setelah itu kosong sepanjang. Gereja ini terbuka, maka pakailah kesempatan pribadi kita untuk duduk dan tenang sendiri di dalam gereja ini. Pakailah kesempatan khusus bagi kita masing-masing, siapa saja terbuka untuk duduk dan tenang di hadapan Sang Tuhan. Hal inilah saudara dan saudara terkasih yang diserukan oleh Paulus dalam bacaan kedua. Bagaimana karena cinta kita yang meluap-luap kepada Tuhan, maka kita akan disempurnakan oleh sabda Tuhan itu sendiri. Mari masa Prapaskah ini masa untuk bertobat, masa untuk mengubah, masa untuk menginstal kembali diri kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Makin mencintai Tuhan dengan mendengarkan, merenungkan, diam di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati